Aku suka, kamu suka. Bali ya. Iya. Mas Gangsar, boleh ini nggak short brief? Apa sih yang orang perlu tahu tentang peta politik pilkada di Bali dan juga Nusteng? Oke. Jadi Itu kalau satu mesra, satu di Mustang. Bali itu memang salah satu pasangan calon gitu ya. Jadi Mulyapaz itu memang juga cukup mendapat endorsement ya dari Presiden Prabowo sendiri waktu saat kampanye sempat datang ke Bali gitu. Tapi Bahkan, secara langsung juga waktu itu? Enggak kan? mereka sempat calon-calon yang diusung oleh Kimples gitu ya dengan motor Gerindra gitu sempat berkumpul di salah satu restoran di Denpasar begitu. Kemudian Prabowo juga sempat menyinggung begitu interaksi kalau misalkan yang menjadi gubernur Bali sudah dia kenal gitu, jadi komunikasi bisa lebih lancar begitu. Kemudian juga perlu diingat juga Prabowo bahkan sempat memfasilitasi The Gajah gitu helikopter saat kampanye. Jadi The Gajah sempat menyampaikan juga saat itu bahwa tujuannya adalah untuk mobilisasi dia saat bertemu masyarakat atau kampanye begitu. Jadi kalau di Pilgub Bali itu praktis masih sangat terasa begitu ya residu pilpresnya seperti itu. Vis-a-vis antara PDIP dengan Kimples di sana masih sangat terasa seperti itu. Nah, kalau di Nusa Tenggara Barat ini agak menarik karena memang di Nusa Tenggara Barat ini kandidat petahana itu pecah. Jadi ada 3 pasangan calon di sana gitu. Nah, salah satunya itu Zulkifli Mansyah sama Suhaili. Nah, Zulkifli Mansyah ini merupakan cagup NTB periode 2018-2023 begitu. Saat itu dia berpasangan dengan Siti Rohmi. Tapi Siti Rohmi kemudian maju sebagai cagup yang berpasangan dengan Musyafirin. Musyafirin ini merupakan Bupati Sumbawa Barat seperti itu. Nah, kemudian ada pendatang baru di mana pendatang baru ini adalah Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti. Lalu Muhammad Iqbal ini dulu ex duta besar Indonesia di Turki. Begitu. Dan Indah Damayanti saat ini merupakan Bupati Bima 2 periode. 2 periode sudah. 2 periode. Lanjut begitu. jadi gubernur ya. Lanjut dia maju sebagai cawagup di Pilgub. Mhm. Yang cukup menarik adalah Suhaili atau masyarakat sana lebih mengenal dengan Abah Uhel itu merupakan politikus Golkar. Sedangkan Indah Damayanti juga merupakan politikus Golkar. Artinya Golkar ada 2 kader Iya. maju di sana seperti itu. Perpecahan suara. apakah Perpecahan terjadi? suara juga terjadi gitu. Kemudian sama umumnya masih agak terasa kental juga residu pilpres. Jadi Iqbal ini juga diusung oleh koalisi besar Kimples begitu dan juga kalau dilihat di NTB ini kan temuan kami di lapangan itu kan baliho ataupun banner spanduk itu kan cukup banyak begitu dan itu ada legitimasi pilihan Prabowo. Oh gitu. Gitu. Jadi di Ada di balihonya spanduknya? betul, di balihonya Iqbal Dinda itu ada menampilkan pilihan Prabowo. Tapi memang tidak bisa dipungkiri Prabowo sendiri saat pilpres gitu di sana hat-trick gitu. Bahkan dari waktu pilpres 2014, 2019 dan Selalu kemarin menang saat di situ. berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Di sana Prabowo memang hat-trick. Selalu unggul. Seperti itu. Nah, memang Iqbal Dinda ini diusung juga oleh koalisi yang cukup gemuk dari kursi Kimples. DPRD NTB, kita bisa Oke, melihatnya di oke. sana seperti itu. Jadi di sana cukup ketat begitu. Nah, menariknya memang di sana itu ada salah satu tokoh sentral juga, yaitu Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang notabene-nya adalah gubernur NTB 2 periode seperti itu. Nah, kenapa dia? Karena dia punya basis suara besar, yaitu dari ormas NWDI, salah satu ormas besar keislaman di NTB. Lombok seperti itu. Jadi di sana patron klien antara pondok pesantren dengan kiainya itu masih cukup kental. Meskipun di NTB sendiri sebetulnya ada 3 suku mayoritas di sana, ada Sasak,
itu sebagian besar di Lombok, ada Samawa itu di Sumbawa dan di Bajo gitu. Jadi tiga suku besar itu yang kemudian coba diperebutkan. Meskipun DPT paling besar sebenarnya ada di Lombok Timur. Nah, ini juga teman-teman kami di Detik Bali sempat melaporkan bahwa hasil quick count yang sudah disampaikan oleh Kedai Kopi begitu ya. Itu Kedai Kopi ini salah satu lembaga survei yang memang juga terdaftar di KPU NTB gitu. Nah, Iqbal Dinda ini unggul malah 41,87%. Lumayan. Sedangkan Zulkifli di posisi kedua 30,45% dan Rohmi Firin 27,19%. Ini sebetulnya agak anomali nih. Umumnya kenapa? Karena petahana kalah. Gitu kan. Sedangkan Iqbal sendiri ini kan sebenarnya lebih banyak berkegiatan di luar, bukan di NTB. Karena Iqbal ini kan ASN ataupun pegawai Kemenlu Tulen gitu. Jadi dia merintis karir dari bawah sampai dia kemudian jadi duta besar di Turki seperti itu. Yang artinya secara historical dengan masyarakat NTB tidak begitu populer tidak begitu populer begitu. Tapi dapat suaranya banyak. Dapat suaranya banyak gitu. Nah, ini kan yang menjadi menarik, apakah memang mesin partai yang memang bekerja begitu atau memang publik NTB yang inginkan perubahan begitu, Edo dan Eza. Baru gitu ya, betul, orang baru betul gitu karena memang jualan kampanyenya di sana itu Iqbal Dinda NTB makmur mendunia begitu. Jadi isu di NTB isu besarnya apa emang saat ini? Saat ini sama kesejahteraan, pariwisata di sana isu besarnya masih itu. Jadi saat debat pun sempat saling panas singgung begitu ya, bagaimana wisata halal di NTB seperti itu. Termasuk juga yang cukup menarik adalah Iqbal mengklaim gitu ya, dengan jaringannya dia di internasional dia bisa mendatangkan banyak wisatawan NTB investasi. Gitu. Betul, meskipun dalam debat juga pernah dikritik sama kompetitornya yaitu Zulkifli Mansyah bahwa di satu sisi begitu infrastruktur di NTB juga memang belum cukup layak begitu untuk mendatangkan banyak wisatawan begitu. Meskipun kalau kita bicara soal keindahan gitu ya, Lombok itu juga tidak kalah indah begitu. Tapi menurut Zulkifli Mansyah gitu, menuju surganya itu jalannya kayak neraka seperti itu. Jadi bagus lagi besar dia begitu kan. Iya, dalam debat dia menyampaikan seperti itu begitu. Jadi isu pariwisata ini cukup mengemuka di NTB seperti itu. Nah, memang menariknya menurut kan kami juga ngobrol dengan berbagai narasumber juga ya di NTB gitu ya. Jadi di NTB ini partisipasi politiknya itu cukup terasa begitu. Jadi ketika kami ngobrol dengan narasumber seperti ASN gitu juga mereka itu juga aware lah terhadap politik begitu. Dan jadi politik itu memang di sana hangat dan dibicarakan di banyak tempat. Itu begitu, tadi yang gue mau bilang kalau masyarakatnya tuh cukup dewasa dalam berpolitik berarti ya, dengan pendekatan yang kayak gitu dilakukan ternyata works. Betul. Bahwa kayak menjanjikan investasi masuk, lapangan kerja lebih banyak, tidak dengan embel-embel mungkin katakanlah politik identitas kah atau politik praktis gitu. Ternyata masyarakatnya cukup dewasa juga dalam menentukan pilihan politiknya. Nah, kalau melihat dan mungkin kita menyimpulkan seperti itu, nah ini katanya masih menunggu juga nih. Teman-teman masih nunggu pertemuan juga begitu kan, hasil analisisnya seperti apa begitu. Namun yang jelas kalau melihat dari kultur masyarakat di sana seperti itu, masyarakat yang memang masih cukup kuat ya antara patron dan kliennya seperti itu. Jadi apa kata pimpinan pondok pesantren atau kata pimpinan lembaga dan lain-lain itu biasanya akan diikuti oleh masyarakat di sana gitu. Mungkin karakter dan demografi ini yang mungkin berbeda gitu ya dengan pemilih mungkin di Jakarta yang lebih rasional begitu kan melihat program dari kandidat begitu. Dan lebih dinamis juga ya. Betul, meskipun banyak aspek memilih kan juga tidak hanya masalah the recent choice aja begitu, tapi juga ada masalah suku, misalkan identitas juga kedekatan gitu kan. Nah, itu yang menarik memang seperti itu. Iya. Seperti kata Mbak Rizka tadi, kalau masing-masing daerah tuh beda-beda pendekatan untuk narik suaranya. Betul, gitu. Karena juga setiap daerah juga punya karakternya juga masing-masing gitu ya. Needs-nya juga beda-beda. Atau mungkin sudah dipertemukan dengan pemimpin yang seperti apa, kali ini mungkin menjatuhkan pilihan ke pemimpin yang bisa jadi
berbeda, sangat berbeda gitu Iya, dengan iya, iya. pemimpin sebelumnya juga gitu. Ya. Gokil, kita dapat insight baru tentang peta politik di luar dari Jawa gitu ya, Iya. dari Bali, dari Nusa Tenggara Barat gitu. Meskipun gue pengen update sedikit soal Lewotobi sih, tapi waktu kita nggak banyak, kita pengen mungkin kalau Detikers pengen tahu update-nya langsung aja ke detik.com, ada banyak informasi terbaru di situ ya. Mas Yes. Gangsar juga ya dari Detik Bali pasti juga selalu ngupdate. Kami juga sempat live report tadi pagi juga. Sempat live dari report juga ya? TPS khusus Lewotobi karena memang menjadi sorotan kan. Ada Iya. kejadian khusus nggak yang menarik perhatian di kala Agak kesulitan untuk menyampaikan surat undangan saja karena kan Oh. ada pengungsian kan tidak tersentral. tetap Gitu kan. mobilisasi? Ada yang mandiri begitu Ya. kan. Nah, ini agak memang menyulitkan gitu. Tapi ada yang ditunda kah? Sejauh ini kami belum dapat laporan soal itu. Nah, nanti kita bisa lihat mungkin dari sisi partisipasi pemilihnya Iya, kan iya, Edo, iya. seperti apa gitu kan di sana. Oh. Suka, kamu suka, kita semua suka. Ku suka, aku suka, semua suka. Ku suka, ku suka. Keriting singkong aku suka, kita sama-sama suka. Oh, ku suka. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, kamu suka.